BKSL naik dan berita BKSL bakal bangun Payut Town itu di tiup-tiup lagi tuh ya. Dibahas-bahas lagi. Sebelumnya sih saya pernah bahas 2 kali tuh, bahas tentang BKSL dan proyeknya. Dan target harga waktu itu sempat bilang target ini ya, target PP full cycle-nya itu ada di 176. Ya, waktu itu targetnya ada di 176 meskipun waktu ngebahas di pembahasan saya yang terakhir, cek aja di eh, channel Cuan Community ya. Target pertama jelas di area-area sini, tapi target full cycle-nya di 176 hari ini lunas. Biasa sih ya, kalau udah naik kayak gini nih, muncul pertanyaan BKSL masih oke atau enggak, masih bisa dibeli atau enggak, gitulah, umum lah. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu lah ya. IHSG hari ini melemah jadinya. Tutup melemah 0,1% di level 8611.79. Kendalanya sih higher low, tapi tutupan lebih rendah dari kemarin, masih oke lah. Memang dalam waktu dekat ke depan, sekarang hari Rabu, besok Kamis gitu ya, berarti pekan ini sisa 2 hari, Kamis dan Jumat, ada peluang terkoreksi memang ya, dikit-dikit. Entah itu cuman nutup area gap 8554, 8565, atau mungkin 8500-an bulat. Sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi kalau ternyata turunnya lebih rendah daripada 8493, maka peluang untuk terkoreksi lebih dalam lagi ke 8200-an, 8300 ya, 8300 dulu lah, terus 8200 itu jadi lebih besar. Jadi tetap stay safe buat yang trading, terutama jangka pendek gitu ya. Ini udah mulai ada calon-calon bearish divergence kalau dalam waktu dekat ke depan ada pola-pola bearish reversal yang kebentuk nih di sini nih, gitu ya. Momentum lainnya udah melemah, intinya itu sih. Tetap stay safe aja. Supaya nggak telat jualan buat yang trading jangka pendek, strategi jualnya diterapkan. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan nih hari ini ya. Happy cuan dulu lah, ada beberapa yang mau saya bahas. Oke, Jos. Nah ini ada 3 saham yang mau saya bahas. Pertama CDIA. Si CDIA kemarin, bukan kemarin sih, ini saya ingat ada strategi yang ngantri di 1850, belinya di situ, targetnya 2100 dulu. Hari ini lunas tuh 2100-nya, hanya hari ini 2130 dan ternyata kempes, langsung kempes maksud saya. Buat yang udah punya barang atau masih ada barang, jangan lupa pasang trailing stop. Buat yang udah jualan ya happy cuan gitu ya. Trailing stopnya pasang di sini dah ya. Trailing stopnya pasang 1970 atau sedikit lebih bawah dari itu, oke lah, jangan terlalu jauh karena udah kempes lumayan. Sebenarnya bisa ditungguin juga di area 1960-an ya, 1960 1950 itu bisa ditungguin sebenarnya. Kalau membal dari area itu dibeli lagi boleh, stop lossnya cukup di bawah 1900. Tapi poinnya adalah happy cuan dulu buat yang udah jualan. Target 2100 udah lunas. Yang kedua MLPL. Ini tadi di spill waktu live trade pagi nih. Belinya di 161. Ya, inilah area ini. 161, terus naik dikit, sempat turun tapi nggak kena cut loss. Ya, nggak kena cut loss. Terus naik, tutupan di 170. Buat yang masih ada barang sih masih ada cuan ya. Yang udah jualan happy cuan. Buat yang masih ada barang, ini pasang dulu trailing stopnya sekarang supaya nggak rugi kalau ternyata ini kempes balik arah gitu ya. Ya pasang di 164 nggak apa-apa lah. Kemudian happy cuan dulu MLPL. Yang ketiga ada Inet sih, Jos. Tadi Inet ini di spill jam hampir jam 10 waktu live trade pagi juga sih ya. Di spillnya itu di harga 695 tuh.
695 di sekitar inilah. Kemudian nggak lama lari naik tutupan 775. Yang punya barang harusnya juga masih ada cuan. Jadi buat yang masih ada barang dan tujuan belinya cuma buat trading pendek-pendek, pasang trailing stop dulu di 755 atau 750 ya, biar kalau besok tuh ternyata lanjut turun, ternyata turun dulu, itu sempat jualan gitu. Yang udah jualan ya happy cuan lah. Kemudian kita bahas stok ADS kemarin ada 3. Yang pertama Avia strateginya ngantri ya, kemarin di 470 dapat barang lah harusnya, karena hari ini tutup di 468. Terus ya masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 458. Saham ketiga ada ESA naik ya, strateginya kemarin beli ngantri 605, dapat barang tadi low-nya persis 605 sih. Mudah-mudahan pada dapat. Dan tutup di 635 ya, ada floating profit dikit lah. 3 candle terakhir ini jadi pola candle bullish reversal yang oke sebenarnya sih ya. Dan semoga dalam waktu dekat ke depan lancar ke 660-an, target TP1 ada di situ tuh. Kemudian berikutnya baru kita bahas nih si BKSL. Kita bahas BKSL-nya ya. Nah, hari ini menguat, ujung-ujungnya sih tutup di 177, tadi sempat naik sampai ke 193, tutupan hari ini menguatnya 10%, 10,6%. Saya pikir bisa nyampe 200-an hari ini, tapi ternyata enggak. Tapi setidaknya dengan tutup di atas 174 ya minimal tutup di atas 168. Oke sih ini BKSL-nya ya. Dan beberapa waktu yang lalu di bulan November saya ingat BKSL ini beberapa kali dibahas, entah itu dari pertanyaan yang masuk di kolom komen atau di tele atau di mana lah gitu ya. Area 120-an, 126, 120-an itu bisa dipantau untuk jadi area beli. Dan dia disamperin kemarin di tanggal berapa tuh ya? Mulai dari tanggal 21 November. Kemudian besoknya tanggal 24, hari Seninnya tanggal 24 disamperin. Tanggal 25 juga masih di area 125, 126. Besoknya baru ngegas gitu ya, ternyata cukup lancar naiknya ke 176 target yang sebelumnya itu. Dan ya saya sih nggak expect terlalu lancar, maksudnya nggak expect langsung lanjut ke angka 200-an, tapi dengan tutup di atas 174 peluang untuk ke 200-an nih tetap ada. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan masih ada peluang naik atau enggak, jawabannya sih ada, tinggal pakai drama atau enggak gitu ya. Kemudian kita lihat di weekly-nya nih, zoom out dikit. Di weekly-nya kalau kita zoom out di sini nih sebelah kiri kosong nih ya, kosong maksud saya nggak ada resisten, berarti gitulah. Baru ada sekitar area-area berapa ini ya, 191 udah disamperin hari ini ya. Atasnya lagi highest close di 198, highest price-nya waktu di sini ada di 200-an, 210. Nah, jadi ya masih tetap ada peluang ke 210 memang. Kemudian target full cycle dari setup yang baru nih. Dari setup yang baru itu adalah di 220. Jadi mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Pertanyaan kedua, kalau misalnya pengen beli masih bisa dibeli atau enggak, itu baru kita lihat. Sementara sih sekarang di time frame daily-nya ya baru breakout terus meninggalkan shadow atas ini ya, nggak lebih panjang dari bodinya sih, tapi ya lumayan ada rejection, ada perlawanan. Jadi saya pilih lihat intraday-nya nih. Di intraday setidaknya kalau kita lihat di intraday-nya ini swing-nya cukup jelas, strukturnya cukup jelas. Selama dia nggak ke bawah 158, maka peluang untuk lanjut ke atas masih cukup besar. Nah, berarti kalau ada yang minat mau incar BKSL baru mau beli, entah itu untuk buyback atau apapun, pokoknya minat pengen beli gitu ya, boleh tungguin dulu di sekitar 16 berapa nih, 167, atau saya sih pengennya 163 ya, nyamperin 163 atau 165 dulu gitulah. Sampai situ membal dibeli monggo lah. Stop lossnya cukup di 157 jadinya, jadi nggak terlalu gede risikonya.
Itu paling ya, sambil nunggu nanti ada peluang atau peluang sih, ada pola-pola apa nih yang terbentuk di intraday-nya. Kalau ternyata nggak nyampe 165 turunnya tapi ada pola bullish reversal yang cukup oke, ya silakan kalau mau disikat duluan. Itu sih intinya, tetap perhatiin risikonya, tetap bikin trading plan-nya, investing plan-nya. Ini sih tinggal buat, kalau sekarang ya saya pilihnya untuk trading aja dulu sih ya PKSL-nya, karena udah jalan naik, kemudian udah dekat ke 200, ada peluang ke sana, cuman tinggal pilih area belinya aja. Jadi mudah-mudahan bisa nyamperin 165 atau sekitar itu, kemudian membal dibeli, oke, stop loss di bawah 158 gitu ya. Next kita bahas saham yang di request di kolom komen. Kali ini requestannya nggak banyak, cuman satu yang di request, yaitu Pegeo. Saya sih tertarik juga ini sama si Pegeo, dan udah ada mappingannya dari lama. Turunnya bahkan udah nyampe target TP2 dari setup CB1 yang udah kebentuk di bulan Juli apa Agustus tuh ya. Nah tapi ya kalau kita lihat di sini downtrend yang kebentuk sejak Juli akhir sampai sekarang belum selesai. Kapan selesainya ya anggap aja gitu ya, bahasanya biar gampang. Kapan selesainya ya kalau naik ke atas 1225 gitulah. Jadi saya pilih nonton dulu Pegeo-nya naik ke atas 1225 misalnya gitu ya, atau ya setidaknya setelah naik ke atas 1225, misal nggak berhasil tutup di atas 1225, tutupan di 1220 gitu ya, masih oke lah. Nggak terlalu beda jauh sih ya. Gitu sih, karena kalau enggak masih ada peluang nutup gap 1110 1080 ini nih gitu ya. Bullish divergence udah ada nih, tanda pelemahan downtrend yang udah kebentuk tuh ya, tapi belum breakout neckline dari bullish divergence-nya. Dan ya secara struktur ini memang downtrend-nya belum selesai. Pullback terakhirnya, lower high terakhirnya di 1225 belum ditembus, gitulah kira-kira ya. Jadi tunggu dulu aja, masukin watchlist boleh. Next ada udah cuma satu ya. Sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 4 Desember 2025 nih ya. Ada 3, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama Archie cukup menarik karena ternyata 2 hari terakhir ini dia ada di dalam range candle tanggal 1 ya. Tanggal 1 kemarin ngetes area 1320, terus tutupannya di 1315, terus inside bar. 2 hari setelahnya belum berhasil keluar dari range 1255 sampai 1350. Dan ya ini masih bisa dibilang ini masih uptrend memang, selama dia nggak turun ke bawah 1035 ini ya. Ya, ke bawah 1035 masih ada peluang untuk ke atas. Di sini ada setup, kita bisa anggap ini ada setup, kemudian target TP2 udah lunas, target TP berikutnya di 1800-an. Paling enggak kalau ini naik lagi kemudian ngetes area-area 1470 atau 1500-an itu ya, sampai 1500-an. Lumayan lah, oke lah nyampe situ. Mudah-mudahan bisa nyampe situ dengan lancar. Gitu sih ya. Nah, strateginya buat yang pengen atau minat beli Archie, sebenarnya ada 2 skenario. Yang pertama ngantri kalau dikasih ya. Ngantri karena ya paling enak sih ini, masih tetap ada kemungkinan sideways, range-nya atasnya 1320, bawahnya di sekitar sini 1100. Jadi kalau ngantri saya pilih area 1175, 1180 situ. Tapi kalau misalnya nggak disamperin dan dia langsung naik sampai nembus ke atas 1320, dibeli langsung boleh. Jadi boleh juga skenario yang kedua, strateginya buy break 1320, stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 1255 ya. Targetnya itu tadi 1470 sampai 1500-an. 1470 dulu masih oke lah. 1475 gitu ya, masih oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada Humi.
Bumi hari ini menguat 8,4%. Bisa dibilang ini di area atas ya kan, tapi karena hari ini tutup di atas 173 gitulah. Dan kemarin 188 tuh dicolek doang ya. Colek apa 177 nih? Ya, colek doang. Mudah-mudahan bisa lanjut nih. Bisa lanjut ke setidaknya 200 gitu ya. Atau ya 210, 220 gitu boleh. Target full cycle dari setup yang udah kebentuk ini ada di 230-an soalnya. Jadi mudah-mudahan masih bisa lancar ke sana. Nah, dengan hari ini tutup di 180, maka tetap masih ada peluang untuk lanjut ke atas selama dia nggak ke bawah 162 ya. Jadi buat yang minat beli Humi ini untuk trading dulu aja. Strateginya ngantri belinya paling nggak di 175, lebih bawah dikit boleh supaya nggak terlalu lebar risiko atau stop lossnya. Karena stop lossnya paling nggak di 161 itu ya, diatur size-nya lah karena ini range-nya juga lumayan lebar. Targetnya mudah-mudahan bisa lancar ke atas 200-an. Target full cycle-nya masih di 230-an tuh ya. Next ada Entel nih, yang hari ini juga menguat 1,6%. Nah, dengan hari ini menguat 1,6%, tutup di 620, ini jadi ada peluang untuk lanjut, peluang lebih besar untuk lanjut ya, lanjutin ke area 660-an atau bahkan ke target TP 2 nih yang belum disamperin, yaitu di 700-an. Mudah-mudahan sih lancar ke 700-an ya. Karena kalau kita lihat, nah ini zoom out agak banyak lah baru kelihatan. Si Entel beberapa bulan terakhir di tahun ini lah ya, lebih tepatnya di tahun ini tuh dia cenderung sideways, range-nya menyempit. Kalau kelamaan kayak gini gak enak. Dan mudah-mudahan ini bisa cepetan breakout area-area resistennya ya. Inilah ya, breakout 680, 685. Nah, kalau kita lihatnya itu dari Maret, lowest tahun ini di bulan Maret tuh ya kebentuknya sampai sekarang, bisa dibilang itu 685 ya validnya tuh. Dan kalau breakout 685 tuh bertahan di atas itu, ada break structure dan uptrend lah kebentuk lah uptrend yang lumayan nih. Di sini triangle kebentuk ya, sideways range yang menyempitkan, kebentuk triangle. Secara statistik probabilitas breakout atas atau bawahnya atau resisten atau supportnya itu 50-50 kan ya. Nah, ini karena diawali dari downtrend, mudah-mudahan jadi pola-pola reversal nih. Kemudian momentumnya juga lumayan, udah sempat naik lumayan kenceng, mudah-mudahan dilanjutin ya, setidaknya ke 660 lah gitu. Jadi yang minat silahkan ngantri di 615, stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 600, ini resikonya nggak gede, harusnya nggak gede ini resikonya ya, nggak lebih dari 5% stop lossnya ya. Mudah-mudahan kalau misalnya gagal turunnya nggak langsung 14, turun jauh gitu ya. Stop lossnya di bawah 600, target paling nggak mudah-mudahan lancar ke 640 sampai 660-an dulu. Dan next targetnya TP2 tuh belum disamperin di 700, 705 gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.